Saya tahu ini masalah pribadi, tapi karena Pak Rizal sekarang adalah rekan bisnis kami, saya prihatin dan terpanggil untuk menjelaskan semuanya tentang Ana. Makasih. Ana itu berasal dari keluarga miskin. Dia orang kampung, Pak. Pendidikan aja nggak tinggi. Dia pikir dengan kecantikannya itu, dia bisa mendapatkan apa yang dia mau dengan menikahi orang yang kaya raya. Contohnya, suami saya. Suami kamu? Dulu, sebelum saya menikah sama suami saya, Arman, Ana pernah mendekati Arman. Tapi kemudian Arman kena musibah. Dia cacat. Maaf, saya... Nggak apa-apa. Ini realita. Setelah Arman cacat, Ana beralih. Dia meninggalkan Arman untuk Adrian, adik kandung Arman sendiri. Ya Allah. Sekarang perusahaannya Adrian sedang mengalami masalah. Ya, saya nggak heran. Sekarang dia mulai bereaksi kembali untuk mencari mangsa baru. Saya harap Bapak bukan jadi korbannya. Kalau Bapak nggak percaya sama omongan saya bisa buktikan, Pak, kalau saya benar-benar mengenal Ana, luar dan dalam. Tolonglah, Pak. Kami pasti akan bayar, tapi tidak hari ini. Saya mengerti kesulitan, Ibu. Tapi saya harus menjalankan prosedur, Bu. Tolonglah, minta kebijaksanaan dong, Pak. Ini kan peraturan baru, dan kami juga baru tahu hari ini. Ibu saya itu butuh dirawat, Pak. Kalau tidak dirawat, saya tidak tahu apa yang akan terjadi sama ibu saya, dan kami pasti akan bayar, Pak. Saya di sini hanya pegawai. Saya tidak bisa membuat keputusan. Sudahlah, An. Kita pulang saja yuk. Mama capek. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Pak? Apa betul ini rumahnya Ibu Ana? Betul, karena kakak saya, Pak. Kamu pasti Tino. Iya. Dan kamu Umi. Kok Bapak tahu saya? Terus tahu nama saya Umi? Lah, curi-curi tahu dari mana? Karena belum pulang, Om. Om mau nungguin. Oh, enggak. Kalau Pak Adrian ada? Lah, dan Adriannya kan kerja di luar kota. Semua yang diceritakan Eva terbukti benar. Ana telah menipu saya. Saya nggak perlu lagi meragukan apa yang dikatakan oleh Eva. Semuanya sudah terbukti. Nggak ada pesan buat Kak Ana. Oh, tolong bilang sama Ana, suruh menghadap saya di kantor. Permisi.
sakit ya, Bu? Hari ini Ibu tidak kemo. Oh. Mi, tolong anterin Mama ke kamar dong. Ya. Aduh, Umi lupa. Tadi bosnya Neng kesini. Bos saya? Terus tadi pesennya Neng disuruh ke kantor. Buru-buru. Cepet-cepet aja, Neng. Sekarang aja. Duduk. Setelah saya pertimbangkan, saya akan mengeluarkan surat pemecatan untuk kamu. Saya dipecat, Pak. Iya, Apa salah saya, Pak? saya harus tegas untuk menegakkan peraturan perusahaan kami. Perusahaan kami hanya menerima pegawai yang statusnya belum berkeluarga. Dan di samping itu, kami tidak menerima orang yang tidak jujur. Saya tidak pernah bohong sama Bapak. Kamu bukan saja membohongi saya, tapi kamu juga membohongi Dimas. Pak Dimas tahu status saya, Pak. Pak Dimas membuat pengecualian. Itu bukan urusan saya. Nanti saya akan buatkan surat pemecatan buat kamu. Ya mungkin kamu bisa minta pekerjaan lagi dari Pak Dimas. Saya bisa terima, Pak. Kalau saya dipecat, karena memang persyaratannya seperti itu. Tapi saya tidak terima, Pak. Kalau saya dipecat, karena saya dibilang tidak jujur. Silakan keluar. Assalamualaikum. Walaupun saya kagum sama kamu, tapi saya bukan laki-laki bodoh. Saya tidak akan buta karena cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu kemana aja lu, Sur? Udah deh, jangan sok basa-basi sama gua. Kebaca lo basi. Gua tahu lo kesini kan ada bisnis sama Sinta kan? Lo emang kenapa kalau gua punya bisnis sama istri lu? Tenang, Sur. Gua bakal kasih komisi buat lo. Alah, gua nggak perlu duit. Buat gue persahabatan tuh lebih penting daripada uang. Gue tahu Sinta memang banyak uangnya daripada gue. Tapi sekarang gue kecewa, Ted. Sekarang baru ketahuan siapa lo sebenarnya. Gak puasa lagi, PNP lagi, friend makan friend. Ayo, Sinta. Surya. Apa? Ayo kita. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk. Nah, sana. Rasain. Mau bikin gue cemburu, taunya dia sendiri yang cemburu. Emang enak. Sin, aku jadi nggak enak nih. Gara-gara kamu persahabatan aku sama Surya jadi runyam. Alah, Surya aja kamu pikirin. Yang penting kamu itu saya bayar, oke? Tapi kalau cuman buat ngerjain Surya, bikin Surya cemburu, mendingan jangan aku deh. Orang lain aja. Teddy, kalau cowok lain itu nggak seberapa banget efeknya. Tapi kalau kamu, Surya pasti akan jengkel ngeliat istrinya jalan sama sahabatnya sendiri. Udah deh, sekarang yang penting kamu aku traktir. Yuk, mau makan di mana? Oh, sebenarnya kamu dapat uang dari mana sih? Kan kamu belum gajian. Kamu ngobjek ya? Sebenarnya ini bukan uang aku, tapi uang Adrian. Adrian kasih uang sama kamu? Sebenarnya sih ini uang buat istrinya. Tapi daripada buat istrinya, mendingan buat aku dong. Maksudnya? Adrian kan nitip uang untuk dikirimin ke Jakarta. Daripada aku kirimin ke Jakarta, mending untuk aku aja. Ya nggak? Wah, kalau kayak gitu caranya sih bahaya, Lis. Adrian pasti tahu lah kalau uangnya nggak pernah nyampe ke istrinya. Alah, Yol, nyantai aja lagi. Kamu kayak nggak ngerti aku aja. Yaudah deh, aku mandi dulu ya, panas. Kamu lagi ngapain, An? Sebentar lagi beduk, mau buka puasa loh. Iya, Ma. Bentar lagi, Ma. Lagi bikin apa sih? Sedang tulis surat lamaran kerja. Kamu nggak kerasan sama pekerjaan kamu yang sekarang? Aduh, An. Cari pekerjaan itu nggak gampang. Saya diberhentikan, Ma. Karena tidak memenuhi syarat. Diberhentikan? Iya. Tapi
Nggak apa-apa, Ma. Insya Allah saya dapat kerjaan lain. Mama duluan, nanti saya nyusul ya. Ya Allah, sampai kapan cobaan akan berhenti mengunjungi hidup kami? Sampai kapan kami mampu bertahan? Kasihanilah kami, ya Allah. Adrian. Lisa, ada apa? Lisa, ini kenapa? Apa yang terjadi? Saya mau minta maaf ya. Maaf? Iya. Ini ambil semua perhiasan saya. Tunggu, Lisa, kenapa kamu kasih perhiasan kamu ke saya? Saudara saya nggak jadi berangkat, Yan. Saudara saya dirampok di tengah jalan. Apa? Semua barangnya ludes. Sampai-sampai dia harus membatalkan perjalanannya ke Jakarta. Termasuk uang kamu untuk keluarga kamu di Jakarta, Yan. Astagfirullahaladzim. Ini semua salah saya, Yan. Ini semua kan ide saya. Maka dari itu, saya mau ganti rugi. Tapi saya nggak punya uang. Saya cuma punya perhiasan ini. Ini kamu ambil. Kamu jual untuk keluarga kamu di Jakarta, Yan. Jangan. Tapi saya... Lisa, ini bukan salah kamu. Ini juga bukan salah saudara kamu. Ini takdir. Ini bukan rezeki saya. Mungkin insya Allah suatu saat nanti Allah akan memberikan rezeki yang lain untuk saya. Kamu terlalu baik, Yan. Makanya kamu gampang jatuh kasihan. Dan saya akan memanfaatkan belas kasihan kamu. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Putih! 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 Mana sih tuh orang? Tut! Putih! Iya, Nyonya. Ngapain kamu di sini? Kok barang-barang jadi berantakan begini sih? Saya lagi bebenahnya. Maaf, saya tadi tidak sengaja menyenggol barang-barang ini sampai pada jatuh berantakan. Yaudah, siapin sarapan saya dong. Cepetan. Sama-sama, Tuan. Saya janji, saya tidak akan bilang apa-apa sama Nyonya. Alhamdulillah, sekarang Tuan sudah bisa menulis lagi. Halo, bisa bicara dengan Ana? Ana PR Manager. Bagaimana? Jadi, Ana udah nggak kerja di situ lagi? Oke, makasih. Ada apa? Ana dipecat. Ternyata bosnya lebih percaya sama saya daripada sama Ana. Bagus. Bagus, kamu memang pintar, Eva. Ini. Apa ini, Om? Teman Om baru pulang dari luar negeri. Om pesan vitamin untuk kamu. Vitamin ini sangat bagus untuk jaga stamina, Eva. Terutama buat orang-orang sibuk seperti kamu. Makasih, Om. Mau kemana? Mau menikmati hasil jeripayah. Thanks ya, Om. Kamu memang pintar dan licik, Eva. Kok kamu di sini? Nggak kerja. Kamu bilang apa aja sama Pak Rizal? Makanya, jadi orang tuh realistis sedikit. Jangan ngiming-ngiming pengen kaya dalam sekejap. Maksudnya? Loh, begini cara kamu nyambut saya. Mestinya, kamu tuh baik-baik sama saya. Karena cuma saya yang bisa dan masih mau nolong kalian semua. Mau apa kesini? Apa? Nggak salah. Kamu lihat, ini apa? Ini duit. Sesuatu yang kalian sangat butuhkan. Duit ini bisa menyembuhkan penyakit kalian,
Bisa bikin perut jadi kenyang dan bisa bertahan hidup. Kasihan sekali kamu, Eva. Yang kamu pikirkan hanya uang, uang. Maaf, Eva. Tapi kami tidak butuh uang kamu. Saya akan kasih uang ini sama kamu, An. Asal kamu nyembah saya. Apa? Iya, gampang kan? Kamu tinggal berlutut, terus nyembah sama saya dan minta belas kasihan saya. Yang patut disembah itu hanya Allah. Bukan uang dan bukan juga kamu, Eva. Ana, cepat usir perempuan iblis ini. Suruh dia pergi dari rumah kita. Rumah kalian? Ini kan rumah kontrakan. Kalian gak punya rumah. Kalian gak punya apa-apa lagi. Suatu saat, semua kejahatan kamu akan terbongkar, Eva. Karena Allah Maha Tahu. Allah. Di mana dia? Allah yang kamu puja-pujain itu. Kok dia nggak nolong kamu? Astagfirullahaladzim. Kamu berani menghina Allah, Eva? Terkutuk kamu! Masya Allah, hentikan! 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 Ya Allah! Allah. Di mana Allah kamu? Saya tampar kamu. Allah, diam aja. Saya injek-injek kamu. Saya rampas semua harta kamu. Di mana dia? Hah? Pergi kamu dari sini. Pergi! Gak sia-sia keberadaan saya di sini. Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Ibu Anda mengalami stroke. Astagfirullahaladzim. Stroke? Ya, stroke ringan. Itu hanya karena komplikasi antara stres dan kondisi yang memang sedang lemah. Tapi ibu saya nggak apa-apa kan, Dok? Untuk sementara, sebaiknya Ibu Anda dibawa ke rumah sakit. Supaya kami bisa memonitornya secara lebih baik dan Ibu Anda mendapatkan istirahat yang cukup. Di rumah sakit harus dirawat berapa hari, Dok? Semua tergantung keadaan. Dan kami tidak bisa meramalkannya. Tapi kalau kondisinya sudah stabil, tentu saja boleh pulang dan bisa berobat jalan lagi. Terus gimana, Fah? Apa si Ana sujud dan mengemis sama kamu? Kalau bukan gara-gara perempuan penyakitan itu, si Ana tuh udah nyembah sama saya, Tante. Si Ratna itu memang nggak tahu diri. Udah miskin dan menderita, masih juga sombong. Nggak mau mengakui keadaannya sekarang. Palingan juga bentar lagi dia mati. Buktinya, baru ribut-ribut dikit doang, jantungnya udah sakit lagi. Dia pingsan depan saya, Tante. Kalau Ratna sampai mati, saya nggak akan ngirim bunga duka cita. Tapi saya justru mau bikin pesta syukuran. Ya udah, saya kesalahan dulu ya, Tante. Kamu nggak makan di rumah malam ini, Fah? Enggak, pergi ya. Ya. Dasar perempuan tukang foya-foya. Kamu udah lupa diri, Fah. Nanti setelah Ratna mati, akan tiba juga giliran kamu. Dan saya sama suami saya yang akan memiliki semua ini. Semua akan mendapat gilirannya setelah saya sembuh. Saya harus sembuh. Saya pasti sembuh. Oh, rupanya angin ya yang menutup pintu ini. Tante kira kamu udah bisa nutup pintu, Man. Doakan Tante ya, Man. Mudah-mudahan semua rencana Tante berjalan dengan mulus. Kamu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kamu cuma bisa
berdoa dalam hati. Saya selalu mendoakan Om dan Tante. Saya doakan, semoga Allah memberikan ganjalan yang setimpal pada kalian semuanya. Tuan pasti perlu saya. Maaf Tuan, saya akan coba. Tapi kalau nanti saya salah, saya dikasih tahu ya Tuan. Insya Allah, Lebaran nanti Tuan bisa jalan lagi dan bisa kembali normal seperti dulu. Kok kamu kenal sih sama Ustadz pesantren? Kak Ana yang kasih tahu, Dit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kenalin nama saya Rini. Saya tahu nama dan alamat Pak Ustadz dari Kak Ana. Ana istrinya Adrian. Gimana kabarnya dengan Bu Ana? Dulu Bu Ana aktif membantu kegiatan sosial di pesantren ini. Tapi udah lama nggak ada kabarnya. Kak Ana sibuk, Pak Ustadz. Apa yang bisa saya bantu untuk kalian berdua? Sebenarnya bukan kami yang membutuhkan pertolongan Pak Ustadz, tapi teman kami. Dokter aja udah nyerah. Masa kamu mau minta tolong sama Pak Ustadz sih? Emangnya Pak Ustadz itu bisa nyembuhin penyakit apa? Pak Ustadz kan cuma guru agama. Kalau dokter udah nyerah, itu tandanya kita harus minta pertolongan sama Allah. Allah nggak akan pernah nyerah walaupun dokter udah angkat tangan. Kita masih punya harapan sama Allah, Dit. Ayo kita berangkat. Ayo, Dit, kita ke tempat Feli. Rin, maksud kamu kita mau ke rumah sakit jiwa gitu? Iya, ayo cepetan. Kenapa? Kamu takut? Enggak. Tuan, permisi Tuan, saya mau ke masjid taraweh. Apa Tuan makannya sudah selesai? Udah Mbak, beresin aja semuanya. Iya Tuan. Gimana, Den? Kak Ana lagi sholat, Mi. Sholatnya lama amat, Umi udah lapar nih. Kita makan duluan aja, Mi. Mungkin Kak Ana lagi ada masalah, jadinya sholatnya lama. Kangen kali sama Den Adrian. Enggak, pasti soal uang, Mi. Kita harus cari jalan buat ngebantuin Kak Ana. Kasihan Kak Ana, semuanya Kak Ana yang bayar. Terus kita bantuinnya gimana? Umi kan cuma bisa bikin lemper. Kita bikin kue aja yuk, kayak dulu yuk, Dan yuk. Iya, Mi, itu ide yang bagus, Mi. Kenapa, Mi? Tapi kan kalau bikin kue kan perlu modal, Den. Umi kan gak punya uang. Kita cari modal sendiri aja, Mi. Cari sendiri? Mi, kita cari baju-baju bekas. Kan bisa diloakin. Ntar uangnya buat modal jualan. Tapi kan Umi kan bajunya cuma sedikit. Nanti kalau diloakin, Umi pakai apa, ayo? Baju Tino sih juga cuma sedikit. Yang nggak kepake cuma seragam. Masya Allah, Aden, jangan seragam sekolah yang diloakin, itu kan masih kepake. Saya kan nggak tahu kapan saya bisa sekolah lagi. Mendingan kita jual aja. Ntar uangnya buat bantuin Kak Ana.
Ini Umi yang keluarin. Vel, Rin, gue nggak gila, Rin, gue nggak gila. Lo tahu kan gue nggak gila. Rin, tolong lo bilang sama nyokap gue kalau gue mau pulang. Gue nggak gila, Rin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, ini siapa, Rin? Ini Pak Ustadz Romi, Vel. Pak Ustadz mau ngedoain lo. Kalau obat-obatan udah nggak mempan, insya Allah dengan doa lo bisa tertolong. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Sialan! Hah? Rupanya ada yang coba-coba mau mengganggu saya lagi. Siapapun kamu akan saya hadapi. Kita buktikan ilmu siapa yang paling kuat. Kurang ajar, sialan. Rupanya anak ingusan itu mau coba-coba cari orang pintar. Baik, kita buktikan ilmu siapa yang paling kuat. Umi. Yoha. Surya. Aduh, Umi lupa namanya, tapi mukanya ingat. Apa kabar, Den? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Om, apa kabar? Alhamdulillah, Om sehat-sehat saja. Loh, Tino nggak sekolah, bolos ya? Enggak, saya udah nggak sekolah lagi, Om. Hah? Ini baju 5, celana 3, 15.000 aja ya. Kok cuma segitu sih, Pak? Bisa ditambahin nggak? Nanti dulu. Loh, Tino, kamu ngeluarin seragam sekolah? Om jangan bilangin Kana ya, nanti Kana sedih. Ya, beginilah keadaan kami sekarang, Sur. Ini semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya tiba-tiba teringat sama Adrian, tapi saya nggak tahu mesti cari Adrian di mana. Adrian di Kalimantan. Sekarang kan sulit cari kerjaan di Jakarta. Kamu nggak apa-apaan? Alhamdulillah. Cuman akhir-akhir ini Mama sakit-sakitan, Sur. Ana, saya ngerti kok. Nggak perlu kamu jelasin lagi, An. Saya nggak mau lihat kamu nangis lagi. Dan saya nggak mau bikin kamu sedih. Ini. Apa itu, Sur? Ambillah, An. Jangan. Kamu lebih memerlukan uang ini daripada saya, An. Cuma ini yang bisa lakukan untuk menolong kamu. Insya Allah kalau saya punya rezeki lebih, saya akan bantu kamu lebih banyak lagi. Ya, ayo, terimalah. Makasih ya, Sur. Saya doakan, insya Allah mertua kamu lekas sembuh ya, An. Surya. Loh, belanjaannya mana? Siapa yang belanja, Sid? Uang belanja kan udah aku kasih sama kamu. Oh, itu. Gini, Sin. Uangnya sudah aku sedekahin. Apa? Uang belanja kamu sedekahin? Yoha. Uang 500.000 untuk belanja kamu kasih sama gembel. Saya nggak bilang gembel loh.
Udah bilang gembel. Tadi kamu bilang uangnya kamu sedekahin. Artinya kamu kasih ke pengemis, iya kan? Sedekah itu bukan cuma untuk pengemis saja, Sin. Tapi sedekah itu juga bisa untuk fakir miskin, yatim piatu, sama untuk orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita, Sin. Itu baru namanya sedekah. Bohong. Siapa yang bohong, Sin? Ini bulan puasa, saya puasa. Nggak mungkin saya bohong. Kalau saya bohong otomatis puasa saya batal. Alah, udah deh. Paling-paling uangnya kamu pakai buat traktir. Siapa tuh anak masjid itu namanya? Aisyah. Masya Allah. Hati-hati kalau kamu bicara, Sin. Sembarangan kamu ngomong kayak gitu sama juga kamu fitnah, Sin. Udah, ngaku aja. Uang belanja selama seminggu udah habis. Artinya kamu harus puasa 24 jam dalam seminggu. Kalau aku sih karena banyak uang, jadi aku bisa makan di restoran. Selamat berpuasa 24 jam dalam seminggu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sombong sekali kamu, Sin. Mudah-mudahan hidup kamu berkah, Sin. Ini uang dari mana? Pokoknya uang halal deh, Kak. Tino, jangan bohong sama kakak. Tino, ini uang dari mana? Dari pasar, Kak. Dari pasar? Berarti bukan uang kamu dong. Kamu mungut ini uang di pasar? Bukan, Kak. Tino jual baju Tino yang udah bekas. Baju Tino yang udah nggak kepake. Seragam sekolah. Tino kan udah nggak sekolah, Kak. Nanti kok Tino udah sekolah lagi, tinggal beli seragam baru kan, Kak? Kamu nggak boleh putus asa, sayang. Insya Allah, nanti kamu bisa sekolah lagi. Benar, Kak. Tino sayang sama Kak Ana. Tino nggak mau ngeliat Kak Ana repot. Kakak juga sayang sama kamu, sayang. Tapi kamu juga harus sabar. Dan kamu harus yakin. Semua pasti ada jalan keluarnya. KTP saya? Buat apa? Buat pendataan administrasi pegawai di kantor. Saya fotokopi dulu ya. Ngapain sih kamu mesti fotokopi KTP Adrian segala? Buat bahan penyelidikan. Masya Allah, Lisa. Jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan detektif. Yola, Adrian tuh pernah jadi partner bisnis bos kita. Berarti Adrian bukan orang sembarangan dong. Lisa, cinta itu nggak memandang status dan asal-usul. Kalau gitu, cinta kamu nggak murni dong. Alah, cinta tuh kan cuma ada di cerita dan sinetron. Zaman sekarang tuh yang penting jaminan masa depan. Cinta nggak bisa membawa aku ke Jakarta, meraih masa depan aku. Cuman duit yang bisa, yo. Ya udah deh, terserah kamu aja. Dengan data di KTP kamu, saya akan mencari informasi tentang latar belakang kamu, Adrian. Dimas. Pak Rijal? Sorry saya ganggu kamu. Dan datang tanpa bikin janji dulu sama kamu. Nggak apa-apa, Pak. Mari silakan duduk, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya kemarin mau membicarakan tentang Ana. Ana? Kenapa dengan Ana, Pak? Apa Ana tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Saya perlu kejelasan. Siapa sebenarnya yang memasukkan status Ana? Ana sudah menikah. Setahu saya, perusahaan kita memiliki peraturan yang sama soal pegawai. Karena itu saya merekrut Ana dari perusahaan kamu. Dan dalam data pegawai ini, tercantum bahwa statusnya masih single. Tapi ternyata... Saya yang salah, Pak. Kamu. Saya ingin menolong Ana. Karena saya tahu Ana sangat butuh sekali pekerjaan. Dan saya juga tahu
Ana adalah wanita yang jujur dan sangat baik budi pekertinya. Karena itu saya memasukkan status Ana. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, Pak. Jadi bukan kamu yang... Orang seperti Ana tidak akan mau berbohong hanya demi uang atau pekerjaan, Pak. Karena itulah saya memasukkan status Ana supaya Ana bisa diterima bekerja di sini, Pak. Dan juga supaya sebagian masalah yang sedang dihadapi oleh Ana bisa teratasi. Ya Allah, kenapa saya meragukan Ana? Kenapa saya percaya penuh pada semua yang dikatakan oleh Eva? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liv, Nanda. Apa kabar, Ma? Maaf ya, Ma. Saya baru bisa besuk Mama sekarang. Nggak apa-apa. Ana bilang Mama kena stroke ringan. Iya, ini semua gara-gara si perempuan laknat itu. Ma? Si Eva itu belum cukup mengambil segala sesuatu dari Mama. Dia masih juga menginginkan nyawa Mama. Bener-bener perempuan monster. Tenang dong, Ma. Iya, Ma. Biar Tuhanlah yang mengadili dan menghukum orang-orang yang berdosa itu, Ma. An, saya mau bicara sama kamu sebentar. Bentar ya, Ma. Ambil ini, An. Loh, kenapa? Saya tahu Mama butuh banyak biaya untuk operasi. Dan cuma ini yang bisa saya bantu. Tapi kan ini perhiasan kamu. Perhiasan saya nggak ada artinya dibandingkan kesehatan Mama, An. Ambil, An. Tapi nanti kalau Mas Nanda tahu gimana? Kalau saya ada rezeki, saya akan mengganti semua perhiasannya Lika. Kesehatan Mama itu lebih berharga daripada uang. Mas, saya... Terimalah pemberian kami, Ana. Saya pikir kamu masih membutuhkannya. Terimalah. Saya takut Mas marah sama saya. Loh, kenapa saya harus marah sama kamu? Kamu tuh kan sudah berbuat baik pada keluarga kamu. Itu cukup bagus. Maksud saya kan sekarang keadaan kita lagi memprihatinkan, Mas. Lagi pas-pasan. Dan sampai sekarang Mas juga belum dapat pekerjaan baru kan? Walaupun kita mempunyai sedikit tabungan, tapi kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Dan kita masih lebih beruntung dari mama kamu. Jadi kita wajib untuk menolong orang yang kurang beruntung itu. Terima kasih ya, Mas, atas pengertiannya. Rini, tolong ikut ke ruangan saya sekarang. Iya, Bu. Ada apaan sih? Kok kamu dipanggil Bu Kepala Sekolah? Nggak tahu. Tunggu ya. Oh, ya. Kamu kenal sama Bu Tanti, orang tua Feli kan? Iya, Bu. Siang, Tante. Duduk, Rin. Bu Tanti kemari menyampaikan keberatannya atas perbuatan kamu. Perbuatan apa, Bu? Saya mendapat laporan dari pihak yayasan. Kalau kamu datang bersama seorang laki-laki, dan hal tersebut membuat kondisi Feli menjadi makin buruk. Tapi laki-laki itu, dia cuma seorang ustadz, Tante. Kami cuma... Saya minta kamu jauhi Feli. Dan saya tidak ingin kamu ikut campur dalam hal ini. Karena saya sudah menyerahkan Feli kepada dokter yang ahli. Dan saya tidak memerlukan bantuan kamu dan ustadz kamu itu. Mengerti? Dan kalau hal ini terulang kembali, kepala sekolah akan ambil tindakan untuk kamu. Saya rasa Rini mengerti, Bu. Ya kan, Rin? Iya, Bu. Saya ngerti. Kalau gue jadi mamanya Feli, gue akan ngelakuin segala cara untuk nyembuhin Feli. Ya udah lah, Rin. Toh mamanya Feli juga udah ngelakuin banyak hal untuk bisa ngobatin Feli.
Karena itu, mamanya Feli kirim Feli ke rumah sakit jiwa. Iya, tapi kan katanya dokter udah nyerah, udah angkat tangan. Masa nggak boleh sih kita minta pertolongan lain? Udah lah, Rin. Itu haknya mamanya Feli. Mendingan lu tuh nggak usah ikut campur lagi. Ya, Rin. Udahlah. Daripada nanti kamu bermasalah lagi sama kepala sekolah. Ingat dong, kamu kan pernah dikasih peringatan. Walaupun aku udah nggak bisa ketemu lagi sama Feli, tapi aku masih bisa bantuin dia. Tapi semua biaya perawatan untuk pasien Ibu Ratna sudah lunas, Bu. Pasti ada kesalahan. Orang tadi pagi saya baru ditagih kok. Iya, tapi menurut catatan ini, semua biaya sudah dilunasi. Mungkin ada salah satu dari keluarga Ibu yang sudah melunasinya? Siapa ya? Saya nggak tahu, tapi Ibu bisa tanya ke manajer keuangan kami. Bisa saya ketemu manajernya? Sebentar ya, Bu ya. Ini tanda transfer biaya perawatan rumah sakit, Pak. Ini semua totalnya? Iya, Pak. Ini total keseluruhan untuk biaya perawatan untuk... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana? Saya kesini mau mengucapkan terima kasih atas sumbangan Bapak. Tapi seharusnya Bapak tidak melakukan itu. Kenapa? Saya tahu, Pak. Saya tidak punya uang. Tapi saya lebih senang kalau saya bekerja keras untuk mendapatkan uang itu daripada menerima sumbangan dari Bapak. Ya, tapi saya... Bapak sudah memecat saya, Pak. Bapak menghina saya, menuduh saya penipu. Dan sekarang tiba-tiba Bapak mau membantu saya. Kenapa, Pak? Saya belum bisa mengembalikan uang itu sekarang. Tapi saya akan mencari pekerjaan lain dan saya akan mengembalikannya secepat mungkin. Permisi. Ana, tunggu dulu. Saya akuin, saya yang salah. Ini semua kesalahan saya. Saya meragukan kejujuran kamu. Dan ternyata saya salah. Kamu benar. Saya cuma emosi waktu itu. Dan sekarang saya sudah tahu kebenarannya dari Pak Dimas. Apa? Maafkan saya. Saya mungkin terlalu angkuh untuk mengakui kesalahan saya. Dan untuk itu saya membantu kamu untuk membalas kesalahan saya. Apa Bapak dulu pernah membantu saya membiayai biaya kemoterapi ibu saya? Iya. Loh kenapa, Pak? Kan Bapak baru mengenal saya. Saya juga nggak tahu, Ana. Hati saya tergerak untuk membantu kamu. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi, maaf Pak, saya tidak bisa menerima uang begitu saja. Dan saya harap Bapak bisa mengerti itu. Saya mengerti. Makanya untuk itu, saya ingin kamu kembali lagi bekerja di perusahaan saya. Kan saya tidak memenuhi syarat, Pak. Saya akan membuat pengecualian untuk itu. Kalau pengecualian itu Bapak buat dengan cara memalsukan identitas perkawinan saya keberatan, Pak. Tidak, saya tidak akan melakukan itu. Dimas terpaksa melakukan itu karena dia hanya pegawai. Saya sebagai pemilik perusahaan, saya akan melakukan pengecualian buat kamu tanpa harus memalsukan dokumen. Maafkan saya. Kita akan memulai dengan lembaran baru. Bisa kan? Tapi saya mohon, Pak. Apa? Biaya yang Bapak sudah keluarkan, kita anggap sebagai pinjaman. Dan saya akan bayar dengan cara menyicil, dipotong dari gaji saya, Pak. Setuju. Terima kasih, Pak. Semua kan ada hikmahnya.
Dari mana aja sih kamu? Saya habis bebenahnya. Ngapain bebenah malam-malam begini? Saya habis ngebenahin pakaian kotornya tuannya. Dan... Jangan bohong kamu. Ayo ngaku. Ngapain aja kamu tadi? Benernya, saya cuma bebenah. Soalnya udah seharian ini saya nggak sempet ngeberesin kamarnya tuan. Siapin makan buat saya. Cepetan. Baiknya. Arman. Saya berutang budi sama Tuti. Mudah-mudahan Tuti nggak kena masalah karena dia menolong saya.